adu mulut terjadi di Jalan Osok, Kota Aimas, Kabupaten Sorong, Sabtu siang 18 Maret 2023, tatkala awak media melintas usai meliput Jalan Lingkar Sorong atau Sorong Ring Road, tak jauh dari lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya, tepatnya di Jalan Tren Kelurahan Klablim, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Aksi adu mulut antara pihak Irwan Oswandi yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Jatir Yuda Marau dan Kepala Badan Pertanahan Negara BPN Kota Sorong, Yarit Sakona serta pihak Jerry Waleleng yang diwakili kuasa hukumnya Feki Nanuru. Adu mulut ini terjadi lantaran ada 3 pihak yang saling klaim atas sebidang tanah. Kemudian pihak Irwan Oswandi mempersoalkan atas diterbitkannya sertifikat tanah oleh BPN Kota Sorong kepada Jerry Waleleng, padahal Irwan Oswandi mengklaim lebih dulu mendapatkan pelepasan tanah adat oleh pemilik hak ulayat, jauh sebelum Jerry Waleleng mendapatkan pelepasan tanah dan memiliki sertifikat. Jerry Waleleng, mantan Kabinda Papua Barat, diduga menjadi orang pertama yang memiliki sertifikat tanah di Jalan Tren, dekat dengan lokasi papan plan kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pasca pembebasan kawasan hutan konservasi menjadi areal penggunaan lain atau APL di tahun 2022. Saat dikonfirmasi awak media, Kepala BPN Kota Sorong, Yarit Sakona belum berani menegaskan telah terjadi sengketa kepemilikan di atas bidang tanah yang sama. Menurut Yarit, adu mulut ini terjadi bukan sengketa kepemilikan tanah. Namun masih terjadi saling klaim kepemilikan tanah dengan alasan ada pelepasan tanah adat yang bersumber dari orang berbeda, namun memiliki marga yang sama. Untuk sementara waktu, BPN Kota Sorong masih melakukan proses mediasi. Jika proses mediasinya buntu, maka penyelesaiannya ada di pengadilan. Ada komplain atas bidang tanah yang sama dikuasai oleh 3 orang dengan alas hak pelepasan tanah adat yang bersumber dari orang berbeda namun marga yang sama. Itu persoalannya. Ini tanah adat. Hutan lindungnya tidak ada lagi. Berdasarkan pelepasan kawasan tahun berapa ya? Tahun 2022 ya. Nah, saya tidak tahu tahun berapa itu memang dulunya ini hutan konversi. Kemudian dibebaskan, dikeluarkan dari hutan konversi dan menjadi APL, areal penggunaan lain. Sehingga pertanahan bisa masuk melakukan pengukuran seperti itu. Pak, ini proses mediasi masih jalan ya? Masih dan kalau ditanya kapan, saya juga tidak tahu kapan. Kalau mereka masih bersikeras, tetap kita munculkan produk tata usaha negaranya dan dari situ kita beri ruang untuk melakukan proses berperkara di pengadilan. Sehingga nanti biarkan negara pengadilan yang menentukan siapa yang berhak. Berkaitan saling klaim kepemilikan tanah tersebut, kuasa hukum Jerry Waleleng, Feki Nanuru menjelaskan masyarakat pemilik hak ulayat, Simon Osok mengaku tidak pernah melakukan pelepasan kepada pihak lain, kecuali kepada kliennya, namun pada kenyataannya ada pihak lain yang melakukan aktivitas di lahan yang telah dikuasai kliennya. Tanah yang dimiliki kliennya seluas 20 hektar lebih dengan 3 pelepasan. Diakui Feki, tanah yang menjadi objek saling klaim sudah bersertifikat atas nama kliennya, Jerry Waleleng. Kalau menurut saya terlalu dini kita sampaikan bahwa satu objek 2 pelepasan, terlalu dini. Karena tadi hasil pemeriksaan juga pemilik hak wilayah menyampaikan bahwa tidak pernah memberikan pelepasan di tempat ini untuk orang lain, kecuali atas nama klien saya. Garis besarnya seperti itu. Dan secara penguasaan fisik pun sudah ada. Kalaupun ada yang orang lain melakukan aktivitas di tempat ini baru beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2-3 minggu yang lalu. Tetapi kalau dasar kepemilikan ini dan tanah ini dari pelepasan dan kita buat sertifikat, awal kita masuk di sini masih kosong, tidak ada aktivitas apapun, begitu. Untuk luasan lahan berapa? Kurang lebih ada 3 pelepasan, 20.000 lebih. 20.000 hektar lebih. Ya. Dari Marga Osok Klabim. Ya, dari Marga Osok Klabim. Sebelum masa blokir itu habis, Sementara itu, Jatir Yuda Marau, kuasa hukum Irwan Oswandi kepada awak media menjelaskan, pertemuan di lokasi objek saling klaim merupakan tindak lanjut proses mediasi yang sudah dilakukan sebelumnya,
di kantor BPN Kota Sorong. Pihak Irwan Oswandi telah mengajukan sengketa kepemilikan tanah ke kantor BPN. Saat dilakukan tinjau lapangan ternyata objek tanahnya sama dengan yang tercantum dalam pengajuan sertifikat tanah atas nama Jerry Waleleng. Diakui Yuda, kliennya ada 3 orang. Masing-masing punya luasan tertentu. Mereka ini mendapatkan hak pelepasan tanah adat dari Domingus Osok dengan disaksikan Simon Osok pada tahun 2013. Tanah yang sudah menjadi hak milik Irwan Oswandi, ternyata oleh BPN Sorong, telah menerbitkan sertifikat atas nama Jerry Waleleng. Yuda menuding BPN Kota Sorong tidak netral dalam masalah ini. Memang klien saya di sini ada 3 orang, ya masing-masing punya luasan tertentu, dan mereka ini mendapatkan hak dari pemilik tanah adat yaitu Pak Domingus Osok. Pak Domingus Osok dengan saksi yaitu saudara Salmon Osok pada tahun 2013, ya. Jadi kepemilikan ini kami sudah kuasai sejak tahun 2013. Lalu kemudian di beberapa waktu lalu kami ke sini lalu kita kelihatan bahwa ada penguasaan orang lain. Ya, kami mengajukan cek ke pertanahan, ternyata di sini telah diterbitkan sertifikat. Di sini kemarin menurut pengacara dari para pihak yang mengajukan permohonan di sini bahwa pemilik tanah ini adalah saudara Jerry Waleleng yang luasnya kurang lebih ada 15 hektar, 5 hektar, lalu kemudian tidak salah adalah 10 hektar yang luasannya di wilayah sini. Yang mereka mendapatkan hak dari saudara Salmon Osok pada tahun 2022 baru saat ini. Nah, dasar itulah makanya dari sisi pelepasan adat kami juga diketahui oleh lurah dan pemerintah dan lembaga masyarakat adat. Kemarin juga hadir juga Ketua LMA mengakui bahwa kalau kita bicara pemilik tanah adat berarti siapa yang telah melepaskan sebelumnya itu mengikat kepada generasi selanjutnya. Dalam hal ini Salmon harus ditunduk dan mengakui bahwa pelepasan ini telah dilepaskan sebelumnya harus ikut serta. Nah, inilah kami sayangkan kepada pertanahan. Kenapa kejadian ini telah kami ajukan pengaduan ke sana, namun pertanahan tetap harus ngotot, tetap melanjutkan proses, ya, proses penerbitan sertifikat. Nah, dalam proses ini Kepala Distrik Laurum, Kota Sorong, Julius Kambuaya yang ikut melihat tinjau lapangan mengatakan sengketa kepemilikan lahan ini terjadi dikarenakan kurang komunikasi antara keluarga Osok. Sebagai kakak beradik, Domingus kakak dan Salmon adalah adiknya, seharusnya Salmon tahu bahwa Domingus Osok telah melepaskan tanah ini kepada Irwan Oswandi di tahun 2013. Salmon Osok sebagai saksinya. Dengan demikian Salmon Osok seharusnya tidak menjual tanah yang sama kepada pihak lain. Pemerintah distrik pada posisi menunggu proses dan hasil penyelesaian yang diambil oleh pihak BPN Kota Sorong dengan para kuasa hukum. Dulu kawasan Jalan Osok masuk dalam kawasan hutan lindung, tidak bisa diterbitkan sertifikat oleh BPN, namun sekarang ini, usai pembebasan kawasan hutan konservasi menjadi areal penggunaan lain atau APL di tahun 2022, sudah bisa diterbitkan sertifikat di atas lahan-lahan ini. Ini miskomunikasi antara keluarga Osok. Jadi ya seharusnya kan Pak Domingus ini kan sudah tahu. Jadi Pak Salmon ini kan yang kakaknya Pak Domingus. Domingus sudah melepaskan tahun 2013, sedangkan Salmon baru melepaskan di 2022. Jadi ya menjadi saksi juga Pak Salmon. Jadi ya kalau aturan ya kalau sudah ikut menandatangani itu ya dia juga harus tahu bahwa ini sudah dilepaskan ya, kenapa harus dia melepaskan lagi data distrik. Jadi mereka yang dari Pak Tom ini itu berdasarkan data sebelumnya dari 2013 pelepasannya. Bahkan di 2013 itu kawasan ini masih kawasan hutan lindung, jadi tidak bisa, jangankan Pak Tommy, semua masyarakat mulai dari kantor distrik bahkan kantor lurah. Ya sementara itu masih kawasan hutan, jadi belum bisa dikeluarkan sertifikat. Jadi kita masyarakat yang ada di sini juga belum bisa memiliki sertifikat. Jadi baru kemarin saya tahu bahwa dari 2022 baru sudah dari Kementerian Kehutanan baru mengeluarkan daerah itu. Jadi masyarakat sudah bisa mengurus sertifikat. Lokasi kantor gubernurnya kan sudah ada di sini daerah ini. Jadi itu kembali ke kebijakan lagi ke apakah dari pejabat gubernur atau gubernur definitif yang terpilih nanti di 2024 baru menentukan lokasi mana yang mau dibangun.
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 2022 telah dilakukan pembebasan kawasan, sehingga kawasan hutan konservasi di Jalan Osok menjadi areal penggunaan lain atau APL, sehingga pertanahan bisa masuk melakukan pengukuran, hingga menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah. Lokasi distrik Laurung disebut-sebut bakal menjadi lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya. Namun lokasi pastinya tentu masih menunggu keputusan dari pemerintah provinsi. Oleh sebab itu tanah di kawasan Jalan Osok menjadi incaran banyak orang.